Dalam hidup yang penuh kesulitan, ada Tuhan yang hidup. Dalam dunia yang nyaris kehilangan harapan, ada firman Tuhan yang memberikan kepastian harapan. Mari kita belajar dari Yehezkiel pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Tuhan tidak berkenan kita memamerkan Kita dapat saja membaca keseluruhan ayat dalam Yehezkiel pasal 44. Tetapi melalui kesempatan ini saya akan membacakan Yehezkiel pasal 44 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Yehezkiel pasal 44 ini sesungguhnya merupakan penglihatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Ada dua yang diperlihatkan oleh Tuhan di sini. Yang pertama, pintu gerbang di luar bait suci yang menghadap ke timur. Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel agar pintu gerbang itu jangan lagi dibuka sebab Tuhan telah masuk ke kota Yerusalem. Dan bukan hanya itu, raja pun duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang disaksikan oleh Yehezkiel adalah kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, dan Yehezkiel pun sujud menyembah Tuhan. Penglihatan ini, saudara sekalian, sesungguhnya memberikan motivasi yang besar, memberikan semangat yang luar biasa bagi umat Allah yang berada di tanah pembuangan Babel. Sebab ketika firman ini disampaikan, umat Allah sedang menderita di tanah Babel. Nebukadnezar, Raja Babel, telah menaklukkan Yerusalem dan 10.000 orang dibuang ke tanah Babel, termasuk Yehezkiel dan Raja Yoyakin. Itulah sesungguhnya yang melatar belakangi datangnya penglihatan yang bersumber dari Tuhan dinyatakan kepada Nabi Yehezkiel. Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel masa depan yang baru, zaman yang baru, di mana pada zaman itu Tuhan Allah sendiri telah memasuki kota Yerusalem melalui tembok yang di sebelah timur. Tuhan menjanjikan masa depan. Tuhan menyatakan masa depan itu diperlihatkan semuanya melalui Nabi Yehezkiel, dan Nabi Yehezkiel itu telah menyampaikannya kepada umat. Nah, apakah masa depan itu akan menjadi kenyataan? Semua kembali kepada umat Allah sendiri. Di sini Tuhan Allah memberikan peringatan. Peringatan yang pertama, jangan biarkan orang asing yang tidak bersunat hati dan bersunat daging memasuki rumah Tuhan. Peringatan Tuhan yang kedua disebutkan dalam ayat 8. Para pelayan Tuhan yang bekerja di bait suci harus menjaga barang-barang kudus yang berada di bait suci. Peringatan Tuhan yang ketiga disebutkan dalam ayat yang ke-12, di mana orang-orang Lewi atau para pelayan di bait suci jangan menyembah berhala. Inilah beberapa peringatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Jika mereka mentaati ini, melakukan ini, maka masa depan itu pasti akan terjadi. Sekarang mari kita gali lebih dalam apa maknanya itu bagi kita. Yang pertama, Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan tidak suka dengan sikap yang pernah ditunjukkan oleh Raja Hizkia yang membawa masuk ke bait Allah orang asing hanya untuk memamerkan, hanya untuk memperlihatkan kekayaannya. Dari sini jelas bagi kita hal yang memicu Raja Hizkia menjadi sombong adalah harta bendanya yang banyak itu.
Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Dan bukan cuma harta benda yang menjadi pemicu kesombongan. Ada juga hal yang lain, seperti ilmu yang tinggi, kemudian followers yang banyak, pengikut yang banyak, dan yang berikut adalah kedudukan yang tinggi. Ketika orang punya ilmu yang tinggi, kedudukan yang tinggi, followers yang banyak, dan harta yang melimpah, itu semua dapat memicu kesombongan. Kesombongan bukan hanya muncul dalam perilaku yang seperti itu, ada juga perilaku yang lain. Misalnya, tidak senang atas pencapaian orang lain. Ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih atau pencapaian dirinya lebih dari kita, kita tidak senang. Ada juga perilaku sombong yang tidak kita sadari, yaitu menyatakan kepada orang-orang tentang orang-orang penting yang menjadi sahabat kita dan orang lain wajib tahu tentang hal itu. Tuhan tidak berkenan kita memamerkan rumah ibadah yang megah dan menyombongkannya. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah menggunakan rumah ibadah itu benar-benar berfungsi sebagai rumah doa, sebagai rumah tempat orang menyembah Tuhan, sebagai rumah tempat orang mengajar kebenaran firman Tuhan, sebagai rumah tempat orang menyatakan syukur melalui persembahan. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Gunakanlah harta untuk meringankan kesusahan orang lain. Gunakanlah ilmu untuk mencerdaskan orang lain. Gunakanlah bakat, talenta, dan keterampilanmu untuk membantu sesama dan memperbaiki kehidupanmu. Yang kedua, jaga dan peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Cintailah pekerjaanmu. Cintailah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Seperti orang-orang Lewi yang ada di Bait Allah. Tuhan minta mereka menjaga perkakas rumah Tuhan yang dipandang kudus itu. Yang ketiga, Tuhan tidak suka engkau bermuka dua. Pada satu sisi engkau melayani Tuhan, tapi pada sisi lain engkau melayani berhala seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Lewi, para pelayan di Bait Allah. Tuhan tidak suka itu. Jangan bermuka dua, sebab mukamu hanya satu. Jika engkau memiliki dua muka, engkau kehilangan jati dirimu. Engkau bukan dirimu lagi. Bermukalah satu, jangan bermuka dua. Bahasa lainnya adalah jangan munafik dalam kehidupan ini. Tuhan tidak menghendaki kita bermuka dua atau munafik dalam menjalani kehidupan. Pada satu sisi beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi pada sisi lain sangat mempercayai patung, ikat pinggang, kain merah sebagai pelindung dirinya. Pada akhirnya kita mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan ini dalam kerendahan hati, bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita, dan teguh